Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Akbar Adani, NIM 22073055. Baiklah, saat kunci kontak dalam posisi on tapi mesin mati, maka arus dari baterai akan mengalir ke sekring, ke kunci kontak, lalu masuk ke terminal IG, dan dari terminal IG maka langsung menuju ke IC TPM. Dan arus yang mengalir pada komponen ini akan langsung mengalir ke terminal basis transistor 1, lalu ke terminal igniter transistor 1, lalu menuju ke terminal E, lalu ke massa. Dan setelah mendapatkan massa, membuat transistor 1 langsung on. Dan pada saat yang sama, IC TPM juga mengalirkan arus ke terminal B transistor 3, lalu ke igniter transistor 3, lalu menuju massa. Dan aktifnya transistor 1 ini menyebabkan arus mengalir dari baterai langsung menuju ke terminal B, dan dari terminal B akan langsung mengalir ke kumparan rotor, dan dari kumparan rotor akan langsung menuju ke terminal F, regulator IC, dan dari terminal F akan langsung menuju ke terminal kolektor transistor 1, lalu menuju ke terminal igniter transistor 1, lalu kembali ke massa. Karena aliran arus ini menyebabkan terjadinya medan magnet pada kumparan rotor. Dan pada saat yang sama, aktifnya transistor 3 menyebabkan arus mengalir dari baterai ke kunci kontak, lalu menuju ke lampu pengisian, dan dari lampu pengisian akan langsung menuju ke terminal L regulator, lalu ke kaki kolektor transistor 3, lalu ke igniter transistor 3, lalu menuju ke massa. Karena telah mendapatkan massa, maka di sini lampu pengisian akan hidup. Dan jika magnet pada kumparan rotor hilang karena transistor 1 off, maka tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan turun. Dan jika tegangan kurang dari 14 volt, maka terminal S tidak mendeteksi adanya kelebihan tegangan, dan IC TPM akan merespon dengan mengalirkan arus kembali ke terminal B transistor 1, lalu transistor 1 menjadi on lagi. Dan jika transistor 1 on, maka arus dari dioda akan mengalir kembali ke kumparan rotor coil, lalu menuju ke terminal F, ke kolektor transistor 1, lalu ke igniter transistor 1, lalu ke massa. Hal ini menyebabkan kemagnetan pada kumparan rotor akan kembali menguat dan kemudian menyebabkan output alternator kembali naik. Dan kenaikan tegangan ini akan melebihi 14 volt. Maka proses ini akan berulang ke proses awal sehingga tegangan akan kembali turun. Dan jika tegangan kurang dari 14 volt, maka proses akan kembali ke proses selanjutnya. Lalu proses ini akan terjadi secara terus-menerus. Dan saat mesin hidup, rotor coil yang sudah terjadi kemagnetan yang telah berputar oleh porsengkol melalui tali kipas sehingga pada kumparan stator akan terjadi tegangan AC yang kemudian diarahkan menjadi DC oleh dioda penyiarah. Karena kumparan stator sudah menghasilkan tegangan, maka arus pada salah satu ujung kumparan stator akan mengalir
akan mengalir menuju ke terminal P, yang kemudian diolah oleh IC TPM dan digunakan untuk mengalirkan arus ke basis transistor 2, sehingga transistor 2 juga menjadi on dan menghentikan aliran arus ke transistor basis 3 dan menjadi off. Karena transistor 3 off, maka aliran arus dari lampu ke massa juga akan terputus. Maka lampu pengisian akan mati. Dan tegangan yang telah disearahkan oleh dioda akan mengalir ke terminal B, lalu menuju ke baterai, sehingga di sini telah terjadi pengisian. Dan apabila tegangan yang dihasilkan alternator kurang dari 14 volt, maka terminal S tidak dapat mendeteksi adanya kelebihan tegangan, sehingga IC TPM akan tetap memberikan arus ke transistor basis 1 dan transistor 1 akan tetap on. Akibatnya arus dari dioda akan mengalir ke kumparan rotor, lalu menuju ke terminal F, lalu ke kolektor transistor 1, igniter transistor 1, lalu ke massa. Hal ini menyebabkan medan magnet pada kumparan rotor coil akan tetap kuat. Jadi pada saat tegangan alternator kurang dari 14 volt, maka medan magnet pada rotor coil akan dipertahankan pada keadaan kuat sehingga tegangan tidak drop. Selanjutnya, jika tegangan putaran mesin yang dihasilkan lebih dari 14 volt, maka tegangan ini akan terdeteksi oleh komponen aktif di dalam IC TPM berupa dioda Zener pada terminal S. Maka aliran arus pada terminal S oleh MIC akan diolah dan difungsikan untuk menghentikan arus yang mengalir ke basis transistor 1, dan transistor 1 akan menjadi off. Dan apabila transistor 1 off, maka aliran arus dari dioda yang menuju kumparan rotor coil dan massa melalui transistor 1 akan terhenti, sehingga magnet pada kumparan rotor coil akan hilang. Aliran arus dari terminal P akan tetap mengalir selama mesin hidup untuk mempertahankan transistor 3 off dan transistor 2 on, sehingga lampu pengisian tetap padam. Jika medan magnet pada kumparan rotor hilang karena transistor 1 off, maka tegangan dihasilkan oleh alternator akan turun. Dan jika tegangan kurang dari 14 volt, maka terminal S tidak akan mendeteksi adanya kelebihan tegangan, dan IC TPM akan merespon dengan mengalirkan kembali arus basis transistor 1 menjadi on. Jika transistor 1 telah menjadi on, maka arus dari dioda akan mengalir kembali ke kumparan rotor coil, lalu ke terminal F, lalu ke kolektor transistor 1, lalu ke igniter transistor 1, lalu ke massa. Hal ini menyebabkan kemagnetan pada kumparan rotor coil akan kembali menguat dan kemudian menyebabkan output alternator kembali naik. Apabila kenaikan tegangan ini melebihi 14 volt, maka proses ini akan kembali berulang ke proses awal, sehingga tegangan akan kembali turun, dan jika tegangan kurang dari 14 volt, maka proses akan kembali ke proses selanjutnya. Proses ini akan terjadi secara terus-menerus. Dan baiklah, saat terminal S putus, jika terminal S putus, maka IC TPM tidak akan mendeteksi tidak ada masukan tegangan melalui terminal F. Dan jika pada terminal P tegangannya di atas 16 volt, maka IC TPM akan mengaktifkan transistor 3 dan mematikan transistor 2, sehingga lampu pengisian akan kembali menyala. Dan jika terminal B putus, yang menghubungkan B alternator dan baterai putus, maka pengisian pada baterai akan terhenti dan tegangan baterai akan semakin menurun. Kondisi ini dideteksi oleh IC TPM dari terminal S,
mendeteksi adanya tegangan yang besarnya kurang dari 13 volt karena tidak ada masukan dari terminal B alternator. Sementara itu pada terminal P terjadi ketegangan di atas 16 volt. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.